Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS, baik kelas 12 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Adapun pertemuan ketiga ini kita akan masih membahas tentang sejarah kontemporer dunia, dikhususkan pada materi Perang Vietnam dan konflik Cekoslovakia. Anak-anakku, sebelum kalian melihat materi, kalian hendaknya mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Jadi silakan diisi absensi terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita ke materi. Sejarah kontemporer dunia. Dimulai dengan runtuhnya Vietnam Selatan. Adapun materi kita pertama ini ya. Awal berdirinya Vietnam. Awal berdirinya Vietnam itu ketika Perancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Nah, hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai dengan 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Perancis. Nah, Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia, Tiongkok tanggal 31 Januari tahun 50. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada tanggal 7 Februari tahun 50. Namun di satu sisi sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. 2. Perang Indochina. Perang Indochina pertama itu tahun 46 sampai tahun 1954. Perang Indochina pertama ini juga disebut dengan Perang Indochina Perancis, Perang Perancis Vietnam. Perang Indochina adalah pertempuran yang terjadi di Perancis Indochina antara tahun 1946 sampai dengan 1954 antara Prancis yang dibantu oleh Vietnam Selatan melawan Viet Minh dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Phu Nguyen Giap. Perang Indochina pertama ini berhenti setelah munculnya Perjanjian Jenewa tanggal 21 Juli tahun 54 yang berisi tentang peresmian dipisahkannya Vietnam menjadi dua zona, zona utara dan zona selatan yang diatur oleh Vietnam Selatan. Kemudian yang B, Perang Indochina II tahun 57 sampai dengan 1975. Perang Vietnam juga disebut dengan Perang Indochina kedua, adalah sebuah perang yang terjadi tahun 1957 sampai dengan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Siato, dua kubu yang saling berperang antara Republik Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam Utara. Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina yang bantuan militer oleh Taiwan dan Spanyol. Bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba mendukung Vietnam Utara yang berideologikan komunis. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa pada Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa di Vietnam Utara. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutamanya Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara barat lainnya, sehingga negara-negara tersebut bisa ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut pun bersatu pada tahun 76 dan Vietnam menjadi negara komunis.
Pada Perang Vietnam Utara berhasil menguasai Vietnam Selatan. Hal ini disebabkan oleh, pertama adalah pasukan Vietnam Utara siap mati. Yang kedua, perjuangan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari masyarakat Vietnam. Yang ketiga, terdapatnya korupsi di kubu tentara Amerika. Yang keempat, seringnya informasi yang bocor pada Vietnam Utara dari pegawai hiburan malam yang dikunjungi tentara Amerika. Yang kelima, Rusia dan Republik Rakyat Cina selalu menyalurkan persenjataannya kepada pasukan Vietnam Utara. Yang keenam, terdapat pasukan Vietnam Selatan yang memperjualbelikan senjata Amerika kepada pasukan Vietnam Utara. Selanjutnya yang terakhir, Amerika terkena inflasi akibat pertempuran Indochina ini. Perang Indochina kedua adalah bagian dari perang dingin antara blok barat, liberal, dan blok timur, komunis. Runtuhnya Vietnam Selatan. Proses runtuhnya Vietnam Selatan ini tidak dipungkiri akibat perang Indochina kedua yang terjadi tahun 57 sampai dengan 75 di Vietnam. Lalu apa yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh dan bagaimana akhirnya Vietnam bersatu? Nah, puncaknya adalah ketika kembali terjadinya perang Indochina II. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan? Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, AS atau Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan. Karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut, Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 57 tahun 75. Dengan banyaknya korbannya yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Amerika Serikat di Paris. Kemudian tahun 72 diumumkan oleh AS bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Tiba-tiba saja Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba. Amerika Serikat pun marah. Kemudian Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut dengan Persetujuan Paris dan ditandatangani tanggal 27 Januari 1973. Sebenarnya perang Vietnam ini sudah hampir berakhir April tahun 75, namun tanggal 18 April tahun 75 Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan dan wilayahnya dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan AS. Nah, Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama yaitu berganti Nguyen Van Thieu ke Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani Persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirimkan pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian, tanggal 28 April tahun 75, Tran Van Hong digantikan oleh Duan Phan Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yaitu Viet Cong. Wilayah yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon. Pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon, mengibarkan bendera mereka di istana kepresidenan Vietnam Selatan tanggal 30 April tahun 75. Hal ini menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Proses runtuhnya Vietnam Selatan pada abad 19, Vietnam dikuasai oleh negara Prancis ya. Kemudian sudah dijelaskan tadi ya. Oke, adapun evaluasi untuk kegiatan pertemuan ketiga ini
Kalian harus menjawab 2 soal. Pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sehingga mengakibatkan runtuhnya Vietnam Selatan dan bersatunya kembali Vietnam. Itu pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya kita ke konflik Cekoslovakia. Apartheid sudah kita bahas kemarin ya, pada pertemuan kedua dan ketiga, pertemuan pertama dan kedua. Kemudian konflik Uni Soviet ya, konflik yang terjadi di dalam negara Uni Soviet, negara besar, kemudian terpisah menjadi beberapa negara kecil. Selanjutnya runtuhnya Jerman Timur. Pecahnya Jerman ya, di Jerman Barat menjadi Jerman Timur. Kemudian konflik Yugoslavia, kemarin sudah kita bahas ya. Nah ini yang materi kita terakhir, yaitu sejarah Cekoslovakia, konflik Cekoslovakia. Berdirinya Cekoslovakia ini negara ini terkenal dengan nama Bohemia karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Boiren. Di tahun 1917 terjadi pertempuran di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Nah, perjanjian itu mendorong penyatuan negara Chechnya dan Slovakia menjadi Cekoslovakia yang resmi berdiri pada bulan Oktober 1918. Cekoslovakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah Cekoslovakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, seiring perjalanan sebagai sebuah negara tahun 88 sampai dengan 89, Cekoslovakia pun menjadi republik yang berpaham komunis. Selain memiliki paham komunis, Cekoslovakia melakukan politik tangan besi, menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam. Hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah, agama berada di bawah kendali pemerintah. Ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Pecahnya Cekoslovakia, konflik terjadi ya. Tahun 1968, Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Dubček, salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Nah, hal ini dilakukan oleh Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet menjadi ditempatkan di Cekoslovakia guna mengawasi pergerakan Cekoslovakia. Dubček yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatunya, akhirnya mundur pada tahun 1969. Kepemimpinannya digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Tahun 1989 terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Cekoslovakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Bludru. Revolusi Bludru adalah tumbangnya pemerintahan komunis di Cekoslovakia akibat demonstrasi massa pada akhir tahun 1989.
Revolusi Velvet atau Revolusi Bludru adalah transisi kekuasaan Cekoslovakia terjadi tanggal 17 November hingga 29 Desember 1989. Dalam revolusi ini, pemerintahan satu partai oleh Partai Komunis Cekoslovakia tumbang akibat demonstrasi massa siswa dan warga Cekoslovakia. Pada tanggal 10 Desember, Presiden Gustav Husak menunjuk pemerintahan pertama yang sebagian besar non-komunis dan mengundurkan diri. Dari hasil pemilihan umum, memenangkan kelompok anti-komunis dan Václav Havel terpilih sebagai Presiden Cekoslovakia tanggal 29 Desember 1989. Runtuhnya komunis menyebabkan munculnya kembali pertentangan antara dua kelompok suku bangsa Cekoslovakia, suku Ceko dan suku Slovakia. Suku bangsa Slovakia yang jumlahnya lebih sedikit menganggap Cekoslovakia didominasi oleh suku bangsa Ceko, sedangkan suku bangsa Ceko menganggap bahwa subsidi negara ke daerah Slovakia yang lebih miskin memberatkan mereka. Sementara itu, paham nasionalisme juga muncul di kedua suku bangsa. Dalam segi pemerintahan, politik Ceko menginginkan negaranya tersentralisasi dan berpusat di Praha yang terletak di wilayah Ceko. Sementara para politisi Slovakia menginginkan konfederasi dengan otonomi yang luas. Antara suku Ceko dan Slovakia juga banyak terjadi perbedaan budaya sebelum terbentuknya Cekoslovakia. Wilayah Ceko adalah wilayah Austria-Hungaria yang diperintah langsung Kaisar Austria dan Vienna dan dipengaruhi budaya Jerman. Sementara wilayah Ceko adalah wilayah dari Kerajaan Hungaria yang diperintah dari Budapest. Setelah melakukan perundingan, akhirnya para politisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslovakia menjadi negara Republik Ceko, dan Republik Slovakia resmi berlaku 31 Desember tahun 92 dan 1 Januari 1993. Kedua negara memutuskan menjadi negara yang merdeka. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan Cekoslovakia berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik yang terselimuti. Oke, anak-anakku, peserta didik, adapun pertanyaan pada materi konflik Cekoslovakia, sebutkan latar belakang terpisahnya negara Cekoslovakia menjadi negara Ceko dan negara Slovakia. Silakan kalian buat di buku catatan, kemudian di foto, selanjutnya kumpulkan dengan ketua kelas, kemudian ketua kelas membuat slide videonya. Oke, saya akhiri dulu pada pertemuan ketiga pada mata pelajaran sejarah peminatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.